Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ratna Siti Maulida dengan NIM 1912101119 dari kelas PAID semester 5. Yang saya hormati Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan komponen isi materi bahan ajar dari kurikulum. Pengertian komponen pengembangan isi atau materi pelajaran isi adalah semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. Sedangkan pengalaman belajar dapat diartikan sebagai kegiatan belajar tentang atau belajar bagaimana disiplin berpikir dari suatu disiplin ilmu atau segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan ataupun materi pelajaran yang biasa tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi dari kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. 2. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. 3. Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar yang dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Buku disusun dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pengembangan bahan ajar seperti kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, maupun pembina pendidikan lainnya. Bagi kepala sekolah, buku ini dapat dijadikan bahan pembinaan bagi guru yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar. Prinsip perkembangan bahan ajar yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit.
dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. 2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. 4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. 6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Bentuk bahan ajar pandang atau visual, terdiri atas bahan cetak seperti buku, modul, LKS, dan lain sebagainya. Kemudian bahan ajar dengar atau audio seperti kaset dan radio. Selanjutnya bahan ajar pandang dengar atau audio visual seperti film dan lain sebagainya. Kemudian bahan ajar multimedia interaktif seperti CD multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning materials. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif. Berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan standar dasar. Sumber-sumber yang dimaksud dapat disebutkan antara lain yang pertama, buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau satu penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. Selanjutnya, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang mutakhir. Jurnal, penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Yang keempat, pakar bidang studi. Selanjutnya, profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya, tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Sehubungan dengan itu, bahan ajar yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan dapat ditanyakan pada orang-orang yang bekerja di perbankan. Selanjutnya, buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci. Selanjutnya, penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Penyajian dalam koran-koran atau mingguan merupakan bahan populer yang mudah dipahami. Karena itu, baik sekali apabila penerbitan tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar. Selanjutnya, internet. Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet.
Di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. Selanjutnya media audiovisual seperti TV, video, VCD, dan kaset audio. Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi atau kehidupan di laut atau di hutan. Selanjutnya adalah lingkungan. Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni, teknik, industri, dan lingkungan yang lainnya dapat digunakan sebagai sumber bahan pakar atau ahli bidang studi. Yang penting digunakan sebagai sumber bahan ajar. Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan lain sebagainya. Untuk mempelajari abrasi atau penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang, misalnya kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber. Adapun fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik, serta memahami banyak fungsi. Fungsi bahan ajar tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain dapat menghemat waktu mengajar, mengubah peran pendidik menjadi seorang fasilitator, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, serta sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. 2. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain menjadikan peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain, dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing peserta didik, dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, dan merupakan substansi kompetensi yang harusnya dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga, fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengawas, sebagai pengendali proses pembelajaran, dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya, serta sebagai alat untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, latar belakang materi, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya itu sendiri. Demikian materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.